apapun yang terjadi, lu jangan heroin gua, lu kabur aja duluan. Sampai segitunya dia tuh. Lu jangan pernah berpikir, yang penting lu sekolah aja, ntar dari mana kek. Kalau orang tuh jangan begitu. Memang sih semenjak kedatangan Bang Komeng itu mulai aktif tuh. Basis mulai aktif. Gua sekolah STM jurusan listrik, modal tang, obeng tespen, taruh jok jadi. Buset, kita suruh manggulin gula. Welcome back to CJ Channel, masih bareng sama gue, Waki Sajalah, dan gue masih ditemenin sama abang gue, Bang Denny dari 204 2004. Bener Bang? Betul. 2003 2004. Dimana tadi kisah perjalanan Bang Denny udah kita saksikan, dengarkan secara benar bahwasanya itu ya, inama amalu biniat, apapun yang kita niatkan selama itu mendapatkan ridho dari orang tua, insya Allah berkah dan barokah. Dan sampai sekarang ini keberkahan itu menurut abang masih terus mengalir? Alhamdulillah ya, lulusnya kita sekolah, kita dunia pekerjaan lah, kita bisa dikatakan udah coba lamar sini. Ya sampai kita ketemu jalannya ya peribahasa, kita usaha, ya alhamdulillah bisa jalan. Ya di sisi lain kita bisa untuk sosialnya dapat juga. Malah sampai sekarang yang uniknya itu baru kepake sekali-kalinya tuh, punya ijazah dipakai baru di pabrik doang, selebihnya tuh nggak pernah pakai ijazah kerja. Sampai sekarang pun itu juga jadi salah satu keunikan juga tuh, kita udah damba-dambain begitu lulus sekolah kita bisa pakai ijazah kita. Ternyata begitu lulus malah di pabrik yang bukan sebidang waktu itu ya, karena saking pengen kerja kan. Pada saat kita lulus sekolah pokoknya kerja apapun kita lakonin, lamar di pabrik pakai ijazah itu doang. Pabrik apaan Bang? Pabrik waktu itu pabrik permen daerah Miami nih, Kapuk. Buset, pabrik. Saking pengen kerja, pengen nyicipin dunia kerja begitu lulus kan yang diandambain apa? Pasti kerja kan. Akhirnya udah kita kerja pabrik, dapat 3 bulan. Enggak, waktu itu pengalaman dulu nih ya. Cerita kita di pabrik kenapa saya resign. Di situ kan dibutuhkan tenaga produksi. Gitu saya ngelamar berdua sama teman, waktu itu teman masih saudara juga ya. Jalan berdua satu angkatan. Ngelamar bareng, tiba-tiba panggil cuma saya doang yang diterima. Itu ada perasaan gak enak juga, udahlah kita jalanin. Nggak tahu begitu diterima, ditempatin bagian produksi bener karena pabriknya permen ya waktu itu ya. Buset, kita suruh manggulin gula. Bahan utamanya kan gula ya. Jadi begitu gula nggak ada nih, datang kontaineran tuh, bukan lagi mobil-mobil pickup, bukan, datang kontainer, kita turunin dulu. Bilang kok ini kerja bagian produksi, ijazah gue STM cuma jadi kuli panggul doang. Akhirnya ya bertahan di kontrak aja 3 bulan waktu itu kan, udah mulai kontrak, udah resign aja kita. Kita berpikir gue sekolah STM jurusan listrik, seperti yang gua dulu cita-citain. Listrik itu paling simpel, nggak perlu modal tang, obeng tespen, taruh jok jadi. Ya udah kita jalanin tuh dari mulai ngojek tuh, marketnya udah dari situ aja kita. Begitu ada konsumen ngojek, Bu tinggal di mana? Nih kalau butuh tukang listrik nih Bu, nomor telepon saya. Waktu Asia tuh, zaman itu Asia. Kartu nama. Jadi saya berpikir apa yang kita punya, yang kita udah cita-citain, masa nggak bermanfaat sih? Iya betul. Begitu berjalannya waktu, banyak juga tuh, Den, ini yang kemarin saya naik ojek, bisa ke rumah gak? Bilang gitu. Bisa, ya udah. Ya dari situ mulai banyak yang kenal. Mungkin kalau kita bicara nama saya di Kosambi nih, bilang Denny tukang listrik udah banyak yang kenal tuh Bang. Karena perjalanannya marketnya kita sendiri. Iya, jadi ngojek kita adalah marketing untuk diri kita. Betul. Jadi dari mulut ke mulut, kedua ya alhamdulillah pelayanan kita nggak mengecewakan. Jadi orang banyak yang puas dah. Jadi kenal si A, sama si Anonya bagus. Jadi udah sampai kemana ya gitu. Itu permula, makanya saya bilang ijazah saya tuh sampai bisa dikatakan nggak kepake lagi dah tuh semenjak itu. Sampai saya kerja di rekanan-rekanan PLN seperti ini pun ya nggak pakai ijazah, cuma rekomendasi dari teman aja. Dan juga kepercayaan. Betul. Jadi ya kita utamakan kerja itu pelayanan, kepercayaan dulu dah. Kalau itu dua kita udah jalan, insya Allah rezeki mah ngikutin gitu. Betul. Bang, tadi kan abang bilang pelayanan ya, servis kita terhadap customer. Betul. Emang kalau dalam hal kelistrikan, servis apa prioritas yang ditonjolin buat customer? Ya salah satunya tadi untuk servis, kalau ada kerusakan apa, kita jangan sekali-kali kita berbicara keuangan dulu nih. Betul. Bicara harga, karena apa? Sifatnya servis itu kan kita belum tahu jenis kerusakannya apa, kerusakannya di mana. Jadi ya intinya kita layanin dulu aja. Iya
sampai ketemu penyakitnya, terus beres permasalahan listriknya dia, udah kita nggak bisa matok harga sekian, enggak. Iya betul. Jadi pada saat itu kita awal mula tuh pelayanan kita seperti itu, begitu udah selesai Bu, udah selesai. Ditanya ongkos berapa ya, di situ saya udah mulai bermain perasaan juga tuh. Ya ibu lihat aja dah kerjaan, atau bapak lihat kerjaan saya seperti apa, ya, kiranya pantasnya berapa, saya selalu begitu tuh. Jadi kan orang juga berpikir, oh ya itu awal-awal ya, sekarang pun sama, saya masih pakai hal seperti, kecuali ya memang itu ada kayak apa yang dibeli kayak barang apa, tetap dari sodorin. Tapi kalau selama itu masih di jasa, saya jarang untuk nembak harga di depan, jarang. Tapi pernah nggak sih Bang, Abang ngejumpain customer yang ngejengkelin Bang? Itu udah pastilah. Bener? Udah pasti. Kayak gimana Bang? Bawel apa gimana Bang? Ya kalau bawel sih ada juga. Terus yang ngebanding-bandingin pun ada juga. Itu sih iya, yang namanya ojo dibanding-banding itu selalu ada yang namanya manis, asam, asin udah ada semua. Seperti kayak tadi saya bilang, yang bawel khususnya ya. Kerjanya udah beres. Itu udah selesai beres, ada aja yang disuruh yang lain lagi, jadi nggak sesuai yang disuruh. Jadi Bang, segala yang bukan bidangnya listrik pun kadang-kadang disuruh kerjain juga, ada juga. Tapi Abang gimana, tetap Abang ya ini? Selagi kita siap, kita mampu ya kita kerjain. Cuma kalau kita nggak mampu, saya nggak sanggup, cari tukang lain bisa. Cuma kadang-kadang ada konsumen yang udah telanjur sama kita, udah seneng lah gitu. Itu apa aja disuruh, sampai kita pernah Bang, ini uniknya suruh masang partisi. Jadi kita udah pasang listrik selesai. Den, tolong dong bikinin partisi nih, kamar gua kan terlalu gede nih, gua bikinin jadi 2. Pada saat itu kita kan emang bukan bidang, tapi ya udah punya pengalaman juga sebelumnya di proyek-proyek sama tukang, kita udah banyak kenal cara masang gipsen seperti apa. Ya terpaksa cuma nyekat doang sih. Ya kita lakonin juga sih, alhamdulillah hasilnya malah maksimal juga, malah dia wah lu bisa juga ya. Ya dari situ tuh mulai ada keran bocor apa, kena juga. Tapi kita nggak nutup rezeki ya, alhamdulillah dari situ kita bisa paham juga, bukan hanya di listriknya. Dan sampai sekarang Abang juga udah berumah tangga Bang ya? Alhamdulillah udah anak 4. Udah anak 4, buset. Udah tua ya? Iya. 4 Bang? Udah 4, betul. Buset. Lah Abang nikah di umur berapa? Saya nikah di umur kalau nggak salah waktu itu 23 tahun, betul. Istri terpaut 4 tahun lah. Itu. Lah itu Abang bagaimana? Abang lagi nyolder apa kenal mobil yang cowok diceritain? Sekarang kalau dibilang jodoh ya kita nggak bisa tebak ya. Padahal kalau kita mau jujur, dulu ada tuh waktu kita sebelum masuk STM, waktu itu cinta SMP ya, bisa. Cerita SMP tuh ya. Ini demenan ya. Ya sebenarnya waktu itu ada yang namanya bahasa pacar ya, mungkin dulu mah. Ada itu yang namanya teman SMP sampai kita kelas 1 STM tuh, itu masih sempet jalan bareng. Ya entah kenapa ya, namanya bukan jodoh. Dia pindah ke kampung, ke Jawa, tidak ada kabar lah peribahasanya. Ya udah, kita mau dibilang apa ya, bukan jodoh. Ya kita masuk sekolah aja udah. Ya jujur terakhir itu kita pacaran apa ya, cuma di situ udah. Sama yang bini sekarang ini? Enggak, sama yang dulu SMP. Nah, kenal bini yang sekarang udah lulus. Pas udah lulus. Buset. Pas udah lulus, kita dikenalin saudara juga itu. Oh, dicomblangin? Comblangin lah bahasanya. Jadi comblangin sama saudara, kenalin ya, kita lihat serak. Dia juga oke, udah resep lah peribahasanya. Nah, kelebihannya. Betul. Gesit lagi ya. Gesit. Tapi orang kecil awet muda Bang, alhamdulillah, bener Bang. Kita ketemu temen di mana aja, nggak ada cerita yang nggak kenalin saya. Jujur aja, di mana kita ketemu. Soalnya katanya, lu mah nggak pernah berubah mukanya. Dari dulu. Oh, ketemu di mana temen, mau yang teman SD, teman SMP, apalagi STM ya. Itu alhamdulillah ketemu kita nggak ada yang cerita pangling apa, nggak ada. Karena bener Bang, seperjalanan saya nih. Karena banyak saudara, kerabat, sepupu. Kalau orang yang maaf ya, baru kecil-kecil tuh awet muda Bang. Emang benar. Kagak boros. Banyak yang ngomong begitu, iya. Nggak banyak perubahan, peribahasa dari segi postur apa muka nggak banyak perubahan. Apa berarti sekarang di usia yang keberapa sih Bang? Sekarang 38 kalau saya 84. 38. Nah, berarti 38-an ya. Benar-benar tuh ya, buat teman-teman, mari kita doakan sama-sama mudah-mudahan Bang Denny sekeluarga, rumah tangganya, anak keturunannya berkah, sehat selalu. Nah Bang Denny, kita mau tanya lagi nih Bang, seputar perjalanan Abang tadi ketika di kampung Jawa tadi Bang. Betul. Itu bagaimana Bang? Apa pandangan Abang saat pertama kali yang terlintas ketika ngeliat gedung kampung Jawa Bang? Yang pasti sih don juga, sempat ada don juga. Wah begini sekolahan ya.
Katanya ya ada aura yang inilah, Agak yang iya bukan nggak bener ya. Mungkin karena kita Iya. pemula di situ ya. Itu ngeliat gedungnya waktu itu udah mulai agak down juga. Waduh, kok Karena begini. depan pohon beringin bang ya. Betul, betul. Kedua gedung tua juga kan waktu itu dikenalnya kan. Ditambah lagi kondisi lingkungan waktu itu kan kita bener-bener orang baru, beli bahasa ikan mah dilepas di air yang baru nih. Ngelihat abang-abangan kelas, ya, tapi ya kita kembalikan aja ke niat kita bang. Awalnya yaudah bismillah kita sekolah, udah mau gimana pun nanti kita serahin aja main kuasa kan gitu. Tapi abang nih dalam hal bergaul nggak sulit kan? Alhamdulillah kita bergaul kemana aja masuk kok. Nggak pernah ada temen yang begini, nggak pernah ada. Mau ke basis manapun kita terbuka aja orangnya gitu. Siapa bang teman pertama abang ketika abang di kampung Jawa bang, yang abang masih inget bang ketika abang kenalin abang siapa bang? Ini kalau temen sih yang pastinya banyak dari basis sendiri ya. Basis udah gitu satu kelas. Pada saat itu ada beberapa sih yang beneran satu basis. Orang-orang pertama kita kenal itu kayak Bang Jali. Bang Jali ya. Ya alhamdulillah sekarang juga masih suka ketemu juga. Kedua ada di sini ada dua orang dekat rumah ya. Itu ada Surya. Itu orang-orang pertama kita kenal tuh. Selain satu basis satu kelas juga. Alhamdulillah. Tapi mereka semua sama di bidang yang sekarang ini, di bidangnya juga, di kelistrikan juga bagaimana yang abang tahu? Yang di bidangnya yang sesuai sekolah itu ya, itu cuma saya sama Bang Jali tadi itu yang di listrik ya. Yang lainnya ya ada yang di dagang, ada yang guru, ada juga yang di internet. Jadi ya kembali lagi ke milik ya. Cuma saya sih yang dua yang sejalan gitu. Sama Bang Jali itu tadi. Bang Jali, ada sih orang-orang basis kota apa tuh yang kemarin juga belum lama komunikasi ya, di PLN juga rekanan juga ada. Mantap. Tapi abang selepas dari kampungnya nggak lanjut ke kuliah? Waduh, kalau kuliah emang dari sekolah udah bersyukur banget udah bisa lulus ya. Iya bener. Ya kalau buat niat sampai ambisi buat kuliah sih nggak pernah ada ya. Cuma emang pernah niat. ada, tapi pernah. Ya pernah juga kayaknya nggak mungkin. Pernah juga kagak mungkin. Nggak mungkinnya apa ya? Saya bilang tadi, udah bisa lulus aja. Udah alhamdulillah. Kan tadi terakhir saya bilang untuk buat ujian di semester akhir aja tuh sampai nggak berapa. Iya, 7 bulan. Iya. Makanya udah dalam hati. Udah lulus dulu deh, yang penting STM dah. Karena kan bagaimanapun dunia kerja kan minimal STM udah cukup lah buat modal ya. Jadi itu doang sih. Kalau kuliah bukannya kita nggak mau, pada saat itu nggak kepikiran banget. Yang lihat kondisi ekonomi juga kan. Ya nanti tuh mudah. Karena kan begitu aneh lulus kan kita lihat lagi di bawah kita adik-adik kita masih ada yang sekolah bang. Gitu makanya udah bersyukur banget udah bisa lulus. Tapi abang dengan 4 bersaudara ya? 5 saudara. Itu 5-5-nya sampai bersekolah semua bang? Alhamdulillah, yang 3 sekolah, yang 2 pesantren. Ya ada sih beberapa yang nggak sampai lulus karena emang itu kembali lagi ke orangnya. Kalau orang tua sih pada saat itu cerita, iya pokoknya gua mah susah. Lu jangan pernah berpikir, yang penting lu sekolah aja, ntar dari mana kek. Kalau orang tua begitu. Betul. Cuma ada 2 orang adik, ya mungkin dia juga perasaan juga ya, nggak enak. Akhirnya dia ngalah pada saat itu, udah di sekolah udah. Tapi emang dia lebih milih udah. Ya mungkin begitulah alasannya dia nggak mau sekolah. Beda kayak anak kan waktu itu kan maksa pengen bisa, masalah dikasih duit emang nomor 2. Yang penting ada jalannya, caranya tadi bilang udah gue Badung terpaksa gue suruh ngolekin yang penting ketemu begitu. Bang oke tuh bang. Emang di era abang ya 2003 alumni yang abang lihat cuman Komeng doang bang. Apa ada lagi sih bang? Kalau yang paling aktif sih memang dia doang. Dia doang yang paling aktif untuk saat itu ya. Kalau dibilang alumni ada, cuma nggak sesering Bang Komeng ini. Ya, paling ada datang entah sebulan sekali kayak Bang Dores ya, salah satunya ketemu. Anak kenal dia kan waktu di sekolah juga, cuma udah lulus. Nah, cuma kalau Bang Dores tadi kan jarang, nggak seperti Bang Komeng, hampir sering lah waktu itu. Kalau alumni lain hampir nggak ada yang kenal malah. Ada veteran juga dulu, Bang Akbar sempat tinggal dekat rumah juga dulu. Bang Akbar itu ya katanya sih veteran ya, 7. Cuma sering ikut bareng juga, jalan bareng. Nah, Bang, oke nih Bang nih. Ini terkait masalah Bang Komeng ya. Betul. Ini nggak apa-apa ya, kita ngepoin, kita biarin aja, nggak apa-apa. Emang rekomendasinya Bang Komeng nih, biarin dah. Menurut Abang, pada saat itu adanya Bang Komeng memang bener perlu dibutuhkan buat kampung Jawa atau memang bagaimana menurut Abang? Kalau untuk butuh nggak butuh ya, kan karena datangnya juga spontan, kenal juga spontan, kita nggak pernah tahu ya waktu itu kan. Dengan kedatangan dia sama-sama nggak tahu, saya juga nggak tahu dia siapa dia, mungkin dia juga nggak kenal kita ya. Tahu-tahu dia datang, tiba-tiba nyuruh, lu kolekin, suruh gua gitu, katanya gituan bahasanya.
Ya mau nggak mau kita ikutin aja, kolekin. Ada sebagian awalan banyak yang pernah nolak. Nah, suruh bang itu tuh, saya waktu itu belum terlalu kenal namanya. Begitu ngeliat udah, walaupun kata waktu GoPay kan masih ada harganya. Dapat dah tuh, nih bang, dapat gini. Udah, ya sekali itu awal mula tuh, besoknya begitu dah tuh. Mungkin untuk selanjutnya ngajak basis, biasa ngajak basis dulu, ngajak basis. Iya tujuannya sih bagus, jadi punya kas lah kalau bahasa manajemen. Iya. Tapi dipegang sama Komeng gitu. Memang sih semenjak kedatangan Bang Komeng itu mulai aktif tuh. Basis mulai aktif. Ya, mungkin tujuannya seperti itu, mungkin Bang Komeng datang. Walaupun saya waktu itu nggak paham ya, karena kan kalau saya berharap pribadi saya waktu itu jangan ada tawuran dah. Masalah cover paling utama ngaper. Ya otomatis dia paling pertama dulu. Apapun yang terjadi, lu jangan heroin gua, lu kabur aja duluan. Sampai segitunya dia tuh. Bertiga loh. Kalau udah jalan sama dia banyak hal ekstrim. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa di like, share, dan subscribe tentunya agar CJ Channel terus berkembang.